Jalan Raya Pos atau The Groot Postweg adalah nama jalan bersejarah yang membentang melintasi Jawa dan menghubungkan Anyer Banten dengan Panarukan Jawa Timur. Jalan ini dibangun pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels pada tahun 1809 sampai 1811 dengan menggunakan kerja paksa tanpa upah katanya ya, yang menelan ribuan korban jiwa. Kini sebagian besar Jalan Raya Pos menjadi bagian dari Jalan Raya Pantai Utara Jawa atau lebih dikenal dengan sebagai Jalan Pantura. Ini sering memuncul kesalahpahaman bahwa Jalan Raya Pos disamakan Jalan Raya Pantura. Meskipun tidak semua Jalan Raya Pantura mengikuti Jalan Raya Pos, selama ini kita didoktrin jalan raya sepanjang 1000 km lebih dari Anyer Banten sampai Panarukan Jawa Timur dibangun dengan murni dengan darah dan air mata tanpa upah di bawah cambuk Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa narasi sejarah itu tidak sepenuhnya benar, dan bagaimana jika sebenarnya sang jenderal yang kejam Daendels sudah mengalokasikan anggaran untuk membayar para pekerja pribumi? Oke teman-teman, selamat datang kembali lagi di channel ini, dan hari ini kita akan membongkar salah satu konspirasi sejarah yang mengkhianati di era kolonial Belanda. Kerja rodi, sebuah penderitaan yang bukan hanya disebabkan oleh penjajahan, tetapi oleh tangan-tangan korup bangsa sendiri. Pada tahun 18 Januari 1907, Daendels diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda oleh Louis Bonaparte, yaitu adik dari Napoleon Bonaparte yang diangkat menjadi raja di Belanda semasa peperangan Napoleon. Louis memberi dua tugas utama kepada Daendels, yaitu mempertahankan Jawa dari sebuah serangan Inggris dan membenahi sistem administrasi Hindia Belanda. Instruksi yang serupa juga diterima dari Napoleon Bonaparte sesaat sebelum pergi ke Jawa. Pilihan Daendels untuk membangun jalan raya di Jawa mungkin diinspirasi oleh Cursus Publicus, yaitu sistem jalan raya pos Romawi kuno yang menghubungkan Roma dengan kota-kota yang ditaklukkannya. Dengan begitu, Daendels berkeinginan untuk menerapkan konsep yang sama dengan menghubungkan Batavia dengan daerah-daerah di Jawa melalui jalan raya pos. Nah, mari kita pahami dulu konteksnya. Tahun 1809, Herman Willem Daendels tiba di Jawa diutus oleh Raja Belanda yang saat itu dikuasai Prancis ya, untuk satu misi, yaitu mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Daendels adalah seorang jenderal yang dikenal progresif, anti korupsi, dan sangat diktator. Untuk mobilisasi logistik dari militer secara tepat, dia butuh infrastruktur, maka lahirlah ide gila yang bernama Groot Postweg atau Jalan Raya Pos yang terbentang dari ujung ke ujung Pulau Jawa yang jaraknya lebih dari 1000 km dan juga harus selesai dalam waktu singkat. Nah, untuk mempersingkat proyek gila itu, tentunya proyek ini membutuhkan puluhan ribu tenaga kerja. Daendels menerapkan Herendiensten atau kerja rodi. Ini adalah kerja wajib yang diwariskan dari sistem feudal Jawa. Namun, dipaksakan di bawah tekanan kolonial yang brutal. Korban jiwa berjatuhan bukan hanya karena cambuk ya, tapi terutama karena kelaparan dan penyakit tentunya. Kondisi kerja yang ekstrim, ransum makanan yang minim, dan pengawasan yang kejam, khususnya di jalur berat seperti Banten dan Priangan, membuat jalan ini dijuluki Jalan Maut. Sampai di sini, semua adalah fakta yang kita tahu. Tapi ada sebuah pertanyaan kunci yang membuat sejarah ini bisa berbelok 180 derajat. Mengapa seorang jenderal yang anti korupsi dan detail dalam administrasi tidak membayar upah sama sekali? Nah, sekarang mari kita bongkar rahasia yang tersembunyi di arsip-arsip tua. Beberapa sejarawan seperti Djoko Marihandono dan Asfi Warman Adam menemukan catatan penting nih. Daendels di awal proyek sebenarnya telah menganggarkan sejumlah dana, ya perkiraan mencapai 30.000 ringgit lah. Ya meskipun kelihatannya sedikit, tapi nominal itu sebanding puluhan miliar
saat ini jika dihitung dengan inflasi. Nah, anggaran itu untuk upah dan konsumsi pekerja, terutama untuk penyambungan jalan yang melalui wilayah baru. Dana ini tidak langsung diserahkan kepada para pekerja. Ini skemanya di era kolonial ya. Jadi pemerintah Dendles menyalurkannya melalui bupati dan pejabat lokal pada saat itu. Nah, pejabat lokal inilah yang bertanggung jawab untuk menyalurkan kepada para pekerja. Dan mereka juga berpihak sebagai mandor dan distributor upah pada ribuan pekerja sesuai mandat dari Dendles, sesuai daerah kekuasaannya. Bukti di lapangan menunjukkan upah itu tidak pernah sampai atau jikapun sampai, jumlahnya sangat kecil, hanya berupa sedikit beras dan garam, dan kualitasnya juga buruk. Disinilah dugaan korupsi besar-besaran terjadi. Pejabat lokal berada dalam posisi yang dilematis sekaligus menguntungkan. Di satu sisi, mereka ditekan keras oleh Dendles. Nah, di sisi lain, mereka juga menerapkan tradisi feudal di Jawa, yang memungkinkan mereka untuk memeras rakyat, dan dana dari Dendles yang seharusnya jadi upah justru mereka sebagai ya dianggap sebagai bancakan lah atau dana operasional yang bisa disimpangkan. Nah, jadi penderitaan Jalan Raya Anyer Panarukan bukan hanya buah dari kebrutalan Dendles. Ini adalah tragedi pengkhianatan ganda. Penjajah memaksa dan elit bangsa sendiri mencuri apa yang tersisa dari hak-hak mereka. Tentu saja, narasi ini punya sisi lain. Ada sejarawan yang skeptis. Mereka beranggapan Dendles adalah musuh korupsi. Bahkan menjatuhkan hukuman mati bagi koruptor. Mungkin narasi korupsi ini adalah upaya untuk memberikan citra bahwa Dendles itu memang benar. Di mata Dendles, sebagian proyek mungkin dilakukan melalui kerja wajib Herrendienst yang merupakan kewajiban rakyat kepada penguasa tanpa upah yang sebagai pengganti pajak lah pada masa itu. Nah, sementara kerja paksa tanpa upah mutlak ya kayak kerja rodi hanya berlaku untuk budak atau narapidana. Tapi bagi rakyat, perbedaan ini tidak ada artinya. Dana yang terbatas, anggaran Dendles yang Rp30.000 itu faktanya hanya cukup untuk menyelesaikan sebagian jalur kecil yang kritis seperti Anyer sampai dengan Cirebon. Sebagian besar pembangunan di area timur dan pedalaman dilakukan dengan cara ya mengandalkan tenaga rakyat yang mutlak tanpa upah, murni atas perintah paksa. Jadi, kita tidak bisa menarik kesimpulan tunggal. Kebenarannya pun kompleks. Ada alokasi dana yang diserahkan bupati namun dikorupsi, terutama di proyek-proyek awal. Nah, sebagian besar proyek lainnya memang murni kerja paksa karena kas kolonial habis atau proyek sudah di luar jalur yang dianggarkan intinya. Bagi para pekerja pribumi di tahun 1808 hasilnya tetap sama. Penderitaan, kematian, dan janji upah yang menguap. Korupsi lokal menambah lapisan nestapa, menjadikannya sebuah pengkhianatan yang tak termaafkan tentunya. Saat kalian melintasi jalan raya pos hari ini, dari ujung barat hingga timur Jawa, ingatlah bahwa di bawah aspal yang mulus itu terbaring sejarah yang penuh dengan air mata, kisah Dendles. Upah yang dikorupsi dan pengorbanan para pekerja rodi mengajarkan kita bahwa korupsi bukanlah masalah modern. Korupsi adalah penyakit abadi yang selalu merenggut hak dan harapan rakyat, bahkan di tengah situasi krisis paling parah sekalipun. Setiap mereka yang punya wewenang, setiap mereka yang punya status dan jabatan, selamanya di otak mereka hanya mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Maka korupsi adalah hal yang abadi. Bahkan mungkin saja dari kalianlah yang punya kesempatan untuk mengambil keuntungan sedikit pun dengan cara kecurangan itu. Jadi semakin kesini harus kita semakin jaga, semakin wise agar tidak ada kecurangan-kecurangan kecil yang lainnya. Karena hal yang besar bisa timbul dari hal yang kecil. Cukup sekian konten kali ini dan semoga kalian suka. Jangan lupa like, subscribe, and share agar aku terus berkembang dan membuat konten menarik lainnya. Sampai jumpa di konten selanjutnya.